Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 45. 2 hari setelah menemui kedua pihak keluarga, pernikahan akhirnya dilangsungkan. Acaranya digelar secara sederhana, di kediaman orang tua Lina malam itu. Meski demikian, banyak tetangga yang penasaran, dan memenuhi sekitaran rumah Lina. Apalagi, kabarnya Lina akan menikahi laki-laki dari keluarga kaya di kota mereka. Pernikahan dihadiri keluarga dekat dari kedua pihak. Hanya akan ada acara akad nikah, sesuai dengan permintaan Lina. Pak Buyung duduk berhadapan dengan Trian. Ini kedua kalinya ia menjadi wali nikah bagi putrinya. Sebagai seorang ayah, ia berharap pernikahan kali ini adalah pernikahan yang terakhir, dan bisa bertahan sampai maut memisahkan. Lina mengenakan gaun putih sederhana, dengan dandanan yang sederhana pula. Namun, wanita itu tetap tampak cantik, bahkan seperti seorang wanita muda yang baru pertama kali menikah. Trian sampai mencuri-curi pandang terus ke arahnya, di benaknya sudah terbayang kehangatan dan kenikmatan. Setelah akad nikah terlaksana, kelegaan seperti dirasakan oleh semua orang di sana. Termasuk Lina dan Trian, yang kini telah sah sebagai sepasang suami istri, yang diakui oleh agama dan negara. Acara dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah, dan foto-foto dengan anggota keluarga. Di bagian luar juga, masyarakat turut menyambut gembira pernikahan mereka. Apalagi Trian menyediakan banyak makanan, untuk siapa saja yang berkerumun di sana. "Bu, akhirnya kita sekarang jadi besan," ucap Bu Ratih, dengan ekspresi penuh kebahagiaan. Ia begitu bangga, bisa menjadi besan keluarga Ferdinand. Dengan riasannya yang anggun, serta pakaian dan perhiasan mehal. Ia merasa setara dengan orang-orang kaya. Tidak akan ada lagi yang berani merendahkannya, setelah menjadi besan orang kaya. Sementara, Melisa merasa risih berada di dekat Ratih. Kalau saja tidak ada Janu bersamanya, ia mungkin akan memilih pergi. Sejak awal, dia tidak suka berada di sana. Lingkungannya sangat kampungan, orang tua Lina juga menyebalkan. Akan sangat memalukan, jika teman-temannya tahu, dia memilih menantu dari keluarga miskin. Tapi, semua itu akan ia hadapi dengan menegakkan kepala. Lebih baik disindir tentang besan, daripada disindir anaknya mandul dan tidak bisa punya keturunan. Ia heran, kenapa Lina bisa terlahir dari keluarga seperti itu. Padahal dari penampilan, Lina diakuinya termasuk cantik, pintar, dan badannya bersih. Jauh berbeda dengan Ratih, yang penampilannya seperti orang kampung. Lina dan Trian itu sangat serahasia, Bu. Seharusnya dari dulu mereka bersama. Sayang sekali, mereka baru bertemu setelah menjadi duda dan janda, gumam Ratih. Begini, Janu. Tarik dulu ketapelnya, nanti burungnya bisa terbang. Seperti ini nih. Melisa mengabaikan perkataan Ratih. Ia memilih sibuk, memandu Janu memainkan permainan di ponsel. Ratih agak kesal dengan respon besannya. Ia heran, kenapa Melisa begitu menyayangi anak Lina. "Janu, nenek punya permen. Apa kamu mau?" Ratih mencoba mencuri perhatian cucunya, dengan sebuah permen lollipop. Ia penasaran sekali dengan cucunya itu. Sejak bertemu, Janu tidak mau didekatinya. Janu menggelengkan kepala. Kata ibu, tidak boleh makan permen. Nanti giginya bolong, jawab Janu jujur. Ratih menjadi semakin kesal ditolak oleh anak kecil itu. Sifat Janu sama seperti Lina yang suka membangkang, tidak mau mematuhi ucapannya. "Janu, sini nenek pangku." Nenek juga mau main dengan cucunya nenek. Ratih kembali berusaha merayu. Janu tidak mau. "Nenek pasti tidak bisa main game, Oma saja yang main bareng Janu." Melisa tersenyum-senyum mendengar jawaban cucunya. Ia merasa menang, karena Janu lebih memilih dirinya. Ia juga puas, bisa melihat raut wajah kesal dari besannya. Dalam hati, ia memuji Janu yang lantang bicara. Ratih semakin membuncah rasa kesalnya dengan penolakan Janu, harga dirinya seakan tercoreng. "Ya sudah. Nenek tidak akan mengganggu," kata Ratih yang memendam kekesalannya. Ia hanya bisa menyaksikan kedekatan antara cucu dan nenek, yang seharusnya posisi itu adalah dirinya. Mantan suami Lina yang dulu,
juga sebenarnya sangat baik. Setiap bulan rajin sekali mentransfer uang. Dia tidak pernah pelit terhadap mertuanya, juga sering mengirimkan hadiah ke sini. Raut wajah Melisa berubah ketika mendengar ucapan Ratih barusan. Tiba-tiba saja besannya itu membahas mantan suami Lina, yang menurutnya hal itu tidak sopan. Mudah-mudahan saja, Trian juga bisa menjadi menantu yang baik. Syukur-syukur, bisa lebih baik dari mantan suami Lina dulu, tutur Ratih Dablek. Melisa menatap sinis ke arah Ratih. Ingin rasanya ia menjambak rambut wanita itu, sampai sanggulnya terlepas ngagorolong. Mertua Trian yang dulu itu, keluarga yang setara dengan kami. Mereka tidak pernah merepotkan putraku, bahkan sangat mendukung usahanya dan memberikan modal. Semoga saja mertuanya yang sekarang, juga bisa lebih baik dari mertuanya yang dulu dan tidak merepotkan. Tegas Melisa telak. Ucapannya seketika membuat Ratih terdiam. Melisa heran, kenapa ia bisa mendapatkan besan semacam itu. Sangat jelas, jika ibunya Lina itu materialistis. Tapi, Trian tetap berbaik hati, memberikan semua barang mewah kepada wanita itu. Bahkan penampilan Ratih, lebih mencolok dari anaknya sendiri. Semua emas dan perhiasan lainnya dikenakan, seperti toko emas berjalan saja. Ibu, semuanya sudah beres. Trian menggandeng tangan Lina, mendekat ke arah ibunya. Oh, sudah selesai ya? Kita pulang sekarang? Melisa merasa lega, ia ingin segera pergi dari sana. Loh, kalian mau pulang? Tidak menginap di sini. Ratih begitu terkejut. Di sini terlalu ramai, Bu. Takutnya nanti kami tidak bisa fokus menikmati malam pertama, celetuk Trian nyengir. Lina membulatkan mata. Ia mencubit tangan Trian kuat-kuat, karena sudah sembarangan bicara dan membuatnya malu. Melisa dan Ratih yang mendengarnya, juga tampak tercengang dengan ucapan Trian. Ah, iya. Benar juga. Kalian pasti sangat lelah dan butuh istirahat, ucap Ratih canggung. Ia tidak menyangka, menantunya bisa bicara selugas dan segacor itu di hadapannya. Kami pamit dulu ya, Bu Ratih. Janu minta minum, dan botolnya ada di mobil. Melisa lebih dulu menggendong cucunya, dan berpamitan dengan Ratih. Iya, Bu Melisa. Kalau ada waktu, kapan-kapan datang lagi ke sini. Melisa tersenyum kecut. Ya, akan aku usahakan, permisi. Melisa segera membawa Janu kabur. Lina sampai heran, kenapa putranya sejak awal acara, tidak merengek dan bermanja padanya. Sepertinya, Janu sudah benar-benar menempel dengan neneknya yang satu itu. Kalau begitu, kami pamit dulu, Bu. Lina saya bawa ya. Pamit Trian, seraya mencium tangan ibu mertuanya. Bu, aku pamit. Lina menyusul mencium tangan ibunya, ia juga memeluknya. Trian, titip Lina, ya. Perlakukan putriku dengan baik, pesan Ratih. Trian mengangguk. Pasti, Bu. Saya akan menjaga Lina dengan sebaik mungkin, ucapnya. Ah ya. Ini ada sedikit uang, bisa ibu gunakan untuk kebutuhan. Sebelum pergi, Trian memberikan sebuah amplop coklat, yang tampak tebal kepada Ratih. Lina sampai terkejut, melihat Trian melakukannya. Ia yakin isi di dalamnya sangat banyak. Padahal Trian sudah melakukan banyak hal, untuk rumah orang tuanya juga. Mata Ratih berbinar-binar mendapatkan pemberian Trian. Senyumannya tidak akan pudar mendapatkan rezeki nomplok seperti itu. Terima kasih, Trian. Kamu memang menantu yang terbaik. Bapak, aku pamit, ucap Lina. Ia tidak bisa menahan air matanya, ketika mencium tangan dan memeluk ayah terbaiknya. Sudah, sudah. Jangan menangis. Ini kan hari bahagia, kamu harus banyak tersenyum. Pak Buyung mengusap air mata yang menetes di pipi putrinya, wajah Lina terlihat sendu. Bapak jangan lupa meminum obat dan vitamin yang aku belikan. Minta ibu untuk rutin merebuskan air jahe, lemon, dan serai. Bapak harus jaga kesehatan. Lina memberi pesan, dengan nada manja seorang putri terhadap ayahnya. Pak Buyung mengulaskan senyum. Iya, iya. Jangan khawatir, Bapak akan mengingat pesanmu. Rama.
Pokoknya kamu harus jaga ibu dan bapak, ya? Kamu juga harus rajin kuliah. Kali ini Lina memberi pesan pada adiknya. Iya, Kak. Siap. Seru Rama mengangkat jempolnya. Trian, titip putriku. Akur-akur dengannya, kata Pak Buyung. Iya, Pak. Akan saya jaga Lina dengan baik. Pada akhirnya, Lina dan Trian meninggalkan rumah itu. Di luar sangat ramai seperti ada pasar malam. Bahkan banyak pedagang dadakan yang berjualan di jalanan depan rumah. Mereka seakan ingin melihat pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Lina terlihat malu, ia berjalan menunduk dengan tangan yang digandeng oleh Trian. Mereka seperti artis yang menghadiri acara penghargaan dan disambut banyak penggemar. Di tepi jalan, orang tua Trian dan Janu sudah menunggu. Mereka didampingi belasan pengawal yang sengaja dibawa untuk mengantisipasi kondisi semacam itu. Ibu, titip Janu, ya? Kami akan langsung menuju ke hotel, ucap Trian kepada ibunya. Lina yang tidak tahu rencana Trian merasa heran, ia menoleh ke arah Trian. Bukannya kita mau pulang ke rumah? Tanyanya bingung. Lina mengira mereka akan kembali ke rumah Trian. Tidak, sayang, kita akan ke hotel. Janu yang akan pulang dengan ayah dan ibu. Kata Trian, dengan nada yang lembut. Ia mengusap kepala istrinya. Janu tidak ingin ikut ibu? Lina mengulurkan kedua tangannya, berharap anaknya mau berpindah ke gendongannya. Namun, Janu menggeleng. Anak itu justru semakin memeluk erat neneknya. Kata Oma, Janu tidak boleh mengganggu ayah dan ibu dulu. Janu mau pulang dengan Oma saja. Tutur Janu polos. Wah, anaknya ayah pintar sekali. Puji Trian, ia mencium pipi Janu dengan gemas. Lina syok, selama ini putranya selalu menempel padanya. Hanya dalam waktu beberapa hari, anak itu bisa langsung dekat dengan ibu mertuanya. Ayo, sayang. Kita pergi sekarang, ajak Trian. Ia menggandeng tangan Lina menuju mobil mereka, yang ada hiasan bunga dan pita di depannya. Lina masih menoleh ke arah Janu, berharap anak itu merengek minta ikut dengannya. Namun, hal itu tidak terjadi. Lina akhirnya masuk mobil sedan bersama Trian. Di depan ada seorang sopir yang siap mengantarkan mereka ke hotel. Jalan sekarang. Perintah Trian. Sang sopir langsung menurut, mesin mobil dinyalakan. Perlahan mobil mulai bergerak, membuyarkan kerumunan orang yang berkumpul di tengah jalan. Kenapa cemberut begitu? Kita baru resmi menikah, loh. Kamu tidak senang? Tanya Trian heran. Bukan begitu. Tapi rasanya aneh saja pergi tanpa Janu, jawab Lina murung. Trian menggenggam erat tangan Lina, ia menyandarkan kepalanya di bahu wanita itu. Dia anak yang pengertian, mau memberi waktu kita untuk berdua. Ucapnya lirih, dengan tujuan untuk menggoda wanitanya. Lina menghela napas, ia menggeleng-gelengkan kepala. Mudah saja menebak arah pemikiran Trian kemana. Ia sendiri merasa gugup, berdua dengan lelaki itu. Meskipun sudah biasa bersama, karena status pernikahan membuatnya merasa canggung. Rasanya masih seperti mimpi, akhirnya dia bisa menikah dengan cinta pertamanya. Trian, panggil Lina. Kenapa? Trian mencium puncak kepala wanitanya. Kenapa kamu memberikan banyak uang kepada ibuku? Lina mengungkit kejadian sebelum pulang. Memangnya kenapa? Dia kan juga ibuku sekarang, ujar Trian santai. Tapi tidak perlu, sampai memberikan uang sebanyak itu juga, kan? Nanti jadi kebiasaan. Aku tidak mau punya ibu yang bergantung pada orang terus, protes Lina gerah. Mungkin bagi orang yang sudah kaya sejak lahir, uang banyak sudah biasa. Tapi, bagi orang miskin yang tidak pernah melihat uang sebanyak itu, biasanya akan menjadi petaka. Trian memeluk istrinya. Aku tidak keberatan, sayang. Selama aku punya uang, akan aku berikan padamu juga untuk keluargamu. Dengarkan aku. Trian meminta Lina menatapnya. Apa yang aku berikan untuk keluargamu, itu tidak sebanding dengan apa yang aku ambil dari mereka. Lina mengernyitkan dahi. Maksudnya? Ia jadi berpikir keras, apa yang sudah Trian ambil dari keluarganya. Kamu.
Lina semakin bingung dengan ucapan suaminya. Trian membelai lembut pipi Lina, sembari menyibakkan helaian rambut yang tergerai ke belakang telinga. Kamu adalah sesuatu yang berharga bagi keluargamu, dan aku telah mengambilnya dari mereka. Apa yang aku berikan kepada mereka, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mendapatkan kamu. Kata-kata Trian membuat Lina merasa tersentuh. Ia tidak menyangka, jika suaminya bisa berpikir seperti itu tentang dirinya. Terima kasih untuk semua, yang telah kamu lakukan untuk keluargaku, kata Lina. Tapi, ke depannya, jangan berikan bantuan yang instan kepada mereka. Biarkan keluargaku mencari solusi permasalahannya sendiri. Trian tersenyum. Iya, sayang. Tak terasa mereka telah sampai di hotel tempat mereka akan menginap. Mobil berhenti tepat di depan lobi. Seorang pegawai hotel telah menyambut kehadiran mereka, dan membantu membukakan pintu mobil. Selamat datang di hotel kami, sapanya. Trian menggandeng tangan istrinya. Mereka berjalan menaiki beberapa anak tangga kecil, yang harus dilalui sebelum memasuki area lobi. Setiap langkah, mereka menjadi pusat perhatian orang-orang. Wajar saja, karena mereka masih mengenakan busana pengantin. Sayang, ponselku ketinggalan di mobil. Kamu duduk dulu di sini, aku akan segera kembali. Trian tak jadi langsung masuk ke kamar hotel. Ia meminta Lina duduk di sofa yang terletak di area lobi. Ia lantas berlari keluar, untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. Lina. Tak berselang lama setelah kepergian Trian, ada suara seseorang memanggilnya. Arjun? Bersambung.